Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Rebirth in the Apocalypse Reach the Top by Opening Box part ke-7. Gak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Di taman di mana monster tanaman menyebar, Shengzi yang sudah ada di sana menjadi tontonan. Mereka bingung apa yang terjadi. Apa mungkin dia seperti zombie yang sebelumnya, yang bagian dari kelompok pemimpin Jiang. Shengzi yang sudah mengalahkan monster tanaman bingung kenapa dia menjadi tontonan banyak orang. Saat itu ada suara memanggilnya ayah dan sayang. Shengzi menoleh dan melihat kalau itu adalah anaknya, Shuai dan istrinya, yang sekarang dia panggil pernikahanku. Shengbu yang diajak ke sana bingung maksudnya pernikahan itu apa. Xiaoyong bilang mungkin itu maksudnya istri. Mutasinya mempengaruhi pusat bahasanya dan sekarang dia mirip seseorang yang mengalami afasia. Shengzi memeluk kedua orang terkasihnya itu. Dan setelah itu, Xiaoyong melihat monster tanaman. Dia bertanya, monster apa ini? Shengzi yang bahasanya terganggu ngomong ngelantur, seperti makanan rebus, daging rebus, dan lain-lain. Xiaoyong bingung dengan perkataan Shengzi yang kali ini. Penyintas ini menjelaskan, kami berasal dari kota C. Sekarang kota S sudah dipenuhi hutan lebat. Dan bukan hanya itu, banyak orang berubah menjadi monster tanaman. Seperti yang ada di sana juga, katanya menunjuk ke hutan. Xiaoyong berpikir monster mutasi tanaman. Penyintas ini bilang, tapi aku lihat kalau kota M juga tidak kelihatan damai. Xiaoyong berdiri, kalian sudah sampai sejauh ini. Di sepanjang jalan kalian tentu sudah melihat sebagian orang sudah berubah menjadi zombie. Mereka menjawab, itu benar. Paman Shengbu, di balik tembok yang kuat, ada 2 blok ke timur dari markas. Ada sebuah mobil jeep lapis baja di situ. Tolong mintalah seseorang untuk mengambilnya nanti. Shengbu mengangguk, mengerti. Setelah itu Xiaoyong bilang ke penyintas lainnya, kalian ikutlah bersamaku ke perbatasan antara kedua kota. Setelah itu terlihat mereka sudah ada di perbatasan itu dan benar saja, tempat itu sudah ditumbuhi hutan lebat. Kayaknya hanya 5 orang saja yang kesini. Penyintas ini bilang sulur-sulur ini sudah tumbuh lebih tinggi lagi. Setelah mengamati sulur-sulur yang ada di tanah, Xiaoyong bilang ke mereka, kalau kita akan masuk ke dalam hutan. Penyintas ini dan Zhang Ji kaget saat mendengar kata Xiaoyong untuk masuk ke dalam bahaya. Kakak, hutan ini sangatlah berbahaya. Kita sudah bersusah payah melarikan diri dari sana, dan apa gunanya masuk ke dalam hutan itu lagi sekarang? Xiaoyong membalasnya, kalau kita hanya mengabaikannya saja, tidak lama lagi pabrik baja selatan akan terkena imbasnya juga. Saat itu terjadi, kehidupan dan produksi di sana akan terganggu. Tapi sebelum itu ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Zhang Ji bertanya, apa itu? Katanya membantu kalian memperoleh kekuatan agar mampu menghadapi krisis kalian sendiri. Panggil Laoli dan semua kru dari Steel Plan. Beberapa hari ke depan, kita akan melakukan pemburuan besar-besaran. Kayaknya untuk mendapatkan core para zombie untuk meningkatkan kekuatan Zhang Ji dan lainnya. Beberapa lama setelahnya, entah ini ada di mana, pokoknya ini di tengah kota ada mutasi yang sedang enak makan. Saat itu dia merasakan sesuatu dari belakang, menoleh tapi tidak ada satupun orang di sana. Karena yang datang sudah cepat dan sampai di belakang tubuhnya, dan dengan sekali tebasan, Xiaoyong dengan mudah mengalahkan mutasi itu. Selain Xiaoyong, kelompoknya Laoli dan lainnya dengan senjata masing-masing menghabisi setiap zombie yang ada di area itu. Selain mengalahkan zombie yang menyebar di dalam kota, Xiaoyong dan yang lainnya juga mengambil core yang ada di dalam beberapa zombie di sana. Sementara itu, di suatu tempat ada pria bertubuh besar yang kesal. Karena dari tadi dia hanya menemukan zombie saja dan tidak ada menemukan manusia. Saat ada zombie yang datang padanya, dia dengan mudah mengalahkan zombie itu dengan sekali pukulan. Dia kesal karena sudah muak dengan memanggang zombie. Kayaknya dia adalah evolver yang dapat kekuatannya dari memakan daging manusia atau zombie. Saat itu dia merasakan sesuatu. Dia mencium bau manusia tak jauh dari sana.
Di pabrik baja, terlihat ada orang yang masih berurusan dengan zombie di luar gerbang. Rekannya bertanya apakah dia bosan hidup. Pemimpin mereka memberikan perintah yang jelas untuk sementara waktu dilarang membuka gerbangnya. Orang itu berlari masuk dan kesal kenapa harus teriak-teriak. Zombie di sekitar sini sudah dibersihkan oleh pemimpin. Pria besar tadi ternyata mencium bau manusia di sini. Dia senang, jadi memang benar itu manusia. Dan mereka belum pernah memakan sesama manusia. Itu manusia murni dan tidak sabar memakan mereka. Dia berbalik menjauh. Mereka membawa senjata berat. Kalau aku mendekatinya sendirian, itu terlalu beresiko. Aku harus menahan diri untuk beberapa hari lagi. Dia berusaha keras menahan rasa laparnya itu. Itu begitu menyiksanya. Sementara itu, Xiaoyong yang sudah merefresh tokonya dan melakukan banyak sekali transaksi pertukaran box, menyisihkan 3 poin saja. Setelah itu, dia meminta Paman Sengpu memanggil semua orang di ruang rapat. Di ruang rapat, kayaknya di meja ini ada begitu banyak core zombie, tapi gak kegambar. Karena ada yang bilang kalau berkat pemburuan terorganisir barusan yang dalam 3 hari ini, mereka sudah mengumpulkan sebanyak ini. Li Hongli, Zhang Qi, bagi inti mutan ini untuk kalian berdua. Hongli menolak, itu kurang tepat. Sebagian besar berkat upaya Xiaoyong. Zhang Qi setuju dan kita semua juga sudah bekerja keras bersama. Kalau hanya kami berdua saja. Xiaoyong menjawab, jangan mempermasalahkan hal itu. Setidaknya kita tidak kekurangan senjata maupun amunisi. Mendukung beberapa petarung terbaik untuk berkembang jauh lebih baik dibandingkan mendukung semuanya, tapi hanya setengah-setengah. Paman Li bilang, Laoli, kalau dia bilang makan, makan saja. Apa kakak Xiaoyong pernah mengambil keputusan yang salah? Semua orang menyetujuinya. Kami semua percaya sepenuhnya pada penilaian kakak Yong. Xiaoyong juga bilang ke Sansan, ikutlah bersamaku sebentar. Setelah itu keduanya masuk ke kamar. Setelah Sansan menutup pintunya, dia bertanya, kakak Xiaoyong, kakak akan melakukan apa padaku? Sementara itu di luar terlihat siswan berjalan perlahan-lahan mendekati kamar itu. Kayaknya penasaran apa yang ingin dilakukan Xiaoyong pada Sansan. Mereka semua sudah di depan pintu menguping pembicaraan di dalam. Terdengar suara Xiaoyong. Mungkin akan terasa sedikit sakit, tapi tahanlah sebentar lagi. Saat fokus mendengarkan itu, tiba-tiba pintunya terbuka lebar, membuat mereka kaget dan Zhang Qi malu setengah mati. Xiaoyong membuka pintu itu dengan tatapan tajam. Zhang Qi dengan gugup tertawa dan bertanya, cepat banget kakak Xiaoyong. Xiaoyong menghukumnya, menjewer telinganya dan menyeretnya masuk ke dalam. Dia menendang Zhang Qi mendekati Sansan yang duduk. Pas sekali, Zhang Qi melihat Sansan melipat lengan bajunya dan ada sebuah suntikan di meja. Sansan, apa kau baru saja disuntik vaksin atau semacamnya? Kata Xiaoyong setelah menyerap begitu banyak inti mutan sekarang. Pada dasarnya kau ini sudah menjadi salah satu petarung terbaik di sini. Katanya memuji Zhang Qi. Zhang Qi malu karena itu semua berkat Xiaoyong. Setelah itu Xiaoyong menyuruh Sansan untuk berduel dengan Zhang Qi. Tidak mungkin, aku tidak suka memukul perempuan, kata Zhang Qi menolak. Xiaoyong tersenyum, tidak memukul perempuan. Sansan, majulah dan tampar wajahnya itu. Jangan khawatir, gunakan kekuatanmu sepenuhnya, dia bisa mengatasinya. Sansan melongo dengan perkataan Xiaoyong. Zhang Qi besar kepala, kau benar, aku sudah sangat kuat sekarang, mau kekuatan penuh pun. Kataannya terhenti sesaat. Tamparan Sansan kena ke pipinya dan membuat Zhang Qi terlempar jauh. Untung ada Chen Chong dan Laosan yang ada di depan pintu. Sansan kaget dengan kekuatannya sendiri. Kata Xiaoyong, aku memberikanmu serum peningkatan fisik, kata Sansan. Saat ini selain aku dan kakak Chong, tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mengalahkannya. Entah serum tingkat berapa yang diberikan Xiaoyong pada Sansan. Zhang Qi memegang pipi bengkaknya. Dia sedih. Kukira aku dan Pak Li Hongli itu teman terdekat kakak Xiaoyong. Ternyata bukan. Laosan tertawa. Tentu saja tidak. Apa yang kau pikirkan? Kakak Xiaoyong bukan seorang gay. Kenapa dia mau dekat denganmu? Beberapa lama setelahnya Xiaoyong memanggil beberapa nama.
Kakak Chong, Zhang Shengzi, Li Cheng, dan kau ikutlah bersama kami ke kota es, kata Xiaoyong menunjuk salah satu penyintas dari kota es yang kaget saat diajak ikut ke sana lagi. Dia langsung menolaknya. Tidak, aku akhirnya bisa lolos dari sana. Aku tidak mau kembali lagi. Li Cheng bilang padanya, kami akan membantumu menyelamatkan rekan dan keluargamu, dan kau malah takut. Aku tidak punya kawan dan keluarga lagi. Kumohon biarkan aku tinggal dan bekerja sebagai buruh di sini. Apapun itu kecuali kembali ke sana. Saat itu ada orang yang secara sukarela akan ikut mereka ke sana. Itu pacarnya Xiao Tong yang sudah tewas. Aku akan ikut dengan kalian, katanya dengan percaya diri. Sementara itu di pinggiran barat kota M, pria berotot ini berjalan dengan mengingat-ingat tempat yang seharusnya ada di sekitar sini. Dia kesal sama otaknya yang semakin lama semakin lambat. Efek memakan manusia. Kalau aku tidak bisa mendapatkan daging manusia segar secepatnya, siapa yang tahu akan jadi seburuk apa nantinya. Saat itu ada suara desahan yang membuatnya menoleh. Dia berlari ke arah suara itu. Itu dia, aku tidak salah ingat. Memang ada di sini. Setelah itu dia sudah sampai di sana dan membuka pintu itu. Yang masih terdengar suara desahan. Terlihat ada 4 orang, 2 wanita, 2 pria yang sedang melakukan adegan dewasa bersama-sama. Mereka terhenti saat mendengar suara batuk pria berotot ini yang baru masuk. Orang ini bertanya, beraninya kau kembali ke sini? Pria ini panik dan bilang, jangan langsung marah. Aku di sini bukan untuk mencuri apapun kali ini. Aku datang untuk berbagi informasi. 2 cewek ini bertanya, berbagi informasi? Kau sangat murah hati sekali. Ayolah, kita semua sekarang sudah menjadi setengah monster. Tak ada gunanya berbohong. Pria ini berusaha meyakinkan. Itu benar, di sana banyak sekali manusia murni, tapi mereka semua bersenjata. Aku tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Jadi aku datang untuk meminta bantuan kalian. Keempatnya berjalan mendekatinya dan si botak tersenyum. Senang. Oke, aku percaya padamu kali ini. Tapi kalau kau berani menipu kami lagi, kaulah yang akan menjadi santapan kami berikutnya. Pria ini senang, tentu saja tidak. Cewek rambut merah tersenyum. Karena kau sekarang bersama kami, kau adalah salah satu dari kami. Ayo mari kita bersenang-senang. Pria ini langsung tertawa dan berlari mendekatinya. Yah, mereka hanyalah kumpulan orang gila. Sementara itu di kota es, terlihat kelompok Xiaoyong sudah di dalam hutan. Pacar Xiao Tong bilang hati-hati semuanya. Bahaya mungkin mengintai di balik setiap daun dan di setiap pohon di sini. Xiaoyong bertanya, BTW siapa namamu? Namaku Zhou Xingkai. Xiaoyong memujinya, kau lelaki sejati. Temanmu sangat ketakutan tapi kau masih punya nyali untuk kembali. Xingkai masih marah. Pacarku oleh tanaman mutan itu. Aku ingin membalas dendam. Selain itu, orang tuaku juga masih terjebak di dalam hutan. Kalau ada kesempatan untuk menyelamatkan mereka, tentu saja aku akan menerimanya. Xiaoyong paham, aku akan mengatur posisinya. Li Cheng akan menjaga bagian belakang. Kakak Chong dan Zhang Shengzi, kalian jaga bagian kiri dan kanan. Dan jaga Zhou Xingkai di tengah kalian. Dia satu-satunya pemandu kita. Kalau dia mati, misi ini selesai. Xingkai berterima kasih ke mereka yang sudah membantunya. Jangan salah paham, kami tidak melakukan ini untuk membantumu. Kami mencoba menghentikan penyebaran hutan itu. Saat itu ada sebuah cabang yang terjatuh di kepala Xiaoyong. Dia bingung benda lengket apa ini. Xingkai yang tahu itu kaget dan berteriak pada Xiaoyong. Sialan itu, awas! Katanya, tapi sudah terlambat karena leher Xiaoyong yang sudah dililit oleh sulur lengket itu. Dan setelahnya muncul tanaman karnivora besar di belakang Xiaoyong. Xingkai kesal, sialan tak seorang pun yang bisa lepas dari mulutnya hidup-hidup. Tapi Xiaoyong yang kekuatannya sudah tidak normal memegang sulur tanaman mutan itu. Xiaoyong dengan kekuatannya sudah dengan paksa turun dan menarik sulur mutan tanaman itu. Dia menariknya dan yang keluar ada sesuatu organ berwarna ungu. Xingkai kaget melihat mutan tanaman itu dikalahkan dengan mudah. Setelah menarik benda itu, tampak ukurannya lebih besar dari dugaan dan masih ada gerakan pada organ ungu ini. Tubuh utamanya mau melarikan diri dengan melompat menjauh. Mau kabur ya?
benda ini ternyata bisa bergerak juga. Sengzi, jangan biarkan dia lolos. Dia memainkan tentakelnya di depanmu. Bagaimana bisa kau membiarkannya begitu saja? Sengzi mengarahkan dua tentakelnya ke mutan tanaman itu dan dengan mudah menangkapnya saat mau kabur. Dan sekali tarikan darinya, mutan tanaman itu terkapar di tanah. Tapi saat itu mutan tanaman ini mengeluarkan sebuah gas aneh dari mulut besarnya. Xiaoyong mencium bau gas itu dan katanya, bau ini enak. Tapi saat itu dia kaget, bau gas ini sangat aneh, mungkin tidak akan aman. Hati-hati, katanya memberi peringatan ke rekan-rekannya. Tapi dia kaget saat tidak melihat siapapun di belakangnya, di mana semua orang. Sementara itu, Xingkai yang juga menghirup gas itu, dia merasakan pusing yang aneh. Dia melihat rekan-rekan Xiaoyong yang diam saja. Dia bingung dan mencoba membangunkan mereka semua. Ada apa dengan kalian semua? Saat itu ada suara dari semak-semak. Xingkai menoleh ke sana. Ada apa di sana? Ternyata itu Xiao Tong. Dia memanggil nama pacarnya itu. Xingkai terkejut. Dia menghampirinya. Xiao Tong, kau masih hidup? Tanyanya bingung. Xiao Tong melambaikan tangannya. Di sana berbahaya, cepatlah kemari. Semua orang ada di sini. Xingkai menurutinya dan berjalan mendekatinya. Aku datang ke sana. Sementara itu, kita lihat kelompok orang bugil gila ini. Mereka sudah ada di depan pabrik baja. Lihat di sana, itu tempatnya. Kata pria ini, si gondrong ini langsung ngiler melihat daging manusia bersih dan murni di pabrik baja itu. Pandangannya mulai berubah menjadi merah dan sudah kehilangan kendali tubuhnya dan pikirannya sendiri. Dia mulai berlari dengan kencang menuju ke mereka. Aku tidak tahan lagi. Dia tertawa senang karena melihat manusia dan ingin segera melahap mereka. Penjaga gerbang pabrik baja menyadari ada orang berlari ke arahnya. Hei, siapa kau? Tanyanya. Si gondrong ini tidak dengar dan langsung menerjang tubuh orang ini. Dia menggigit pundak penjaga itu. Rekannya kaget dan melihat adanya zombie berbahaya langsung dieksekusi di tempat. Li Hongli yang menjadi pemimpin di pabrik baja ini mendengar suara teriakan dari luar dan langsung sadar kalau di luar sedang dalam keadaan bahaya. Di luar penjaga sudah menembaki pria gila itu. Tapi tidak ada satupun tembakan mereka yang berhasil menerobohkan tubuhnya. Pria gila ini menerjang maju lagi. Beruntung ada Li Hongli yang datang ke sana dengan kuat menendang pria gila itu menjauh. Tendangan Hongli begitu kuat sampai membuat pria ini terbang jauh. Tapi dia bisa mengembalikan keseimbangan tubuhnya dan mendarat dengan baik. Li Hongli mulai menembakinya dengan senjata dengan peluru yang lebih besar dan kuat. Pria gila ini merasa serangannya gagal dan mulai berlari kembali menjauh dari pabrik baja. Li Hongli menyuruh rekannya untuk membawa mereka yang terluka ke ruang perawatan dan hentikan pendarahannya. Pria gila ini setelah berhasil lolos, dia berjalan dengan kondisi tubuh yang terluka parah. Luka paling parah mungkin dari tendangan Li Hongli. Dia terjatuh tak lama setelahnya. Si rambut merah tersenyum melihatnya. Kan sudah kubilang, kenapa kau terburu-buru? Lihatlah bagaimana hasilnya. Pria ini kesal, hentikan sarkasmu itu. Cepat ambilkan aku daging. Aku perlu memulihkan diriku. Si botak bertanya, kau menyuruh siapa? Dia kembali marah, ini bukan waktunya untuk omong kosong. Cepatlah. Si pirang menginjak punuk pria ini dengan hilnya. Apa yang kau lakukan? Tanyanya. Semakin sedikit mulut untuk diberi makan selalu lebih baik bukan? Pria ini sadar apa yang akan terjadi padanya dan hanya bisa berkata kasar. Dan ya setelah itu mereka menghabisi si gondrong ini. Mereka mulai diskusi apa yang harus dilakukan. Makanan itu tersembunyi di pabrik dan punya senjata. Si pirang tersenyum, itu mudah. Kalian melewatkan intinya. Kita adalah manusia, bukan zombie. Jadi jelas kita tinggal masuk lewat pintu depan saja. Kembali ke Xingkai yang melihat Xiao Tong masih hidup. Dia bingung kenapa rasanya seperti melayang. Xiao Tong menyuruhnya cepat, jangan ragu, cepatlah kemari. Dengan wajah yang menyeramkan, Xiao Tong berteriak memaksanya untuk mendekat. Xingkai nurut-nurut saja. Tapi saat itu ada sebuah belati yang terbang dan dengan mudah memisahkan kepala Xiao Tong dari tubuhnya. Xingkai kaget dan langsung teriak, memanggil nama pacarnya itu. Itu ulah Xiaoyong yang mengusap matanya.
Luar biasa, bahkan aku sampai terpengaruhi. Singkai melihatnya dan kesal. Kenapa? Kenapa kau membunuh Xiao Tongku? Xiao Yong bertanya balik, Xiao Tongmu? Lihatlah baik-baik, apa itu? Singkai menoleh melihat Xiao Tongnya lagi, dan setelah itu pandangannya seperti kembali normal. Dan melihat kalau itu adalah mutan tanaman lainnya yang berpura-pura menjadi Xiao Tong. Xiao Yong membangunkan Chen Chong dan yang juga terpengaruhi. Bangun, jangan melamun. Setelah semua orang sudah kembali bangun, Li Cheng kaget, apa-apaan ini? Rasanya seperti sudah bertahun-tahun berlalu. Sheng Zi juga melihat ilusi di mana dia menjemput anaknya dari sekolah. Xiao Yong mengambil belati dari inventory. Bunga-bunga itu pasti melepaskan semacam gas halusinogen. Gas itu bisa menghipnotis kita. Dia seperti ingin memotong mutan itu. Li Cheng bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Memeriksa struktur dalam makhluk ini. Kita lihat apa dia menghasilkan inti mutan juga. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Ini hanyalah boneka dan bukan tubuh aslinya. Sulur tanaman ini menjalar jauh ke bawah tanah. Kemungkinan besar tubuh aslinya tidak ada di dekat sini. Xiao Yong kaget melihat sesuatu dari tanah itu. Ada seperti buah yang tumbuh di tanaman ini. Xiao Yong menariknya keluar dan ada seperti organ penyimpanan nutrisi dari mutan itu atau buah. Xiao Yong memasukkannya ke inventory. Ayo kita bawa pulang, mungkin bisa dimakan. Kau tahu hal lain tentang makhluk tanaman ini? Singkai menjawab, aku hanya tahu mereka berbahaya. Mereka memakan apapun yang masih hidup. Tapi Tuan He mungkin tahu lebih banyak. Tuan He, siapa itu? Dia adalah ahli dari Lembaga Riset Pertanian dan Kehutanan. Di mana dia? Apakah masih hidup? Sebelum aku melarikan diri, dia bersembunyi di gedung tinggi yang sama dengan kami. Aku tidak tahu dia masih hidup atau tidak. Oke, bawa aku ke Tuan He itu. Sementara itu, si rambut merah ini berjalan dengan sempoyongan dan sengaja memamerkan dua balonnya. Dia berjalan mendekati pabrik baja, dan saat sudah dekat dia tersandung batu dan terjatuh. Penjaga yang melihat ada seorang penyintas langsung berteriak ke rekannya dan memberitahu ada penyintas. Salah satunya langsung berlari mendekatinya dan melihat si rambut merah yang berpura-pura lemah. Mereka berdebat harus laporkan dulu. Pria ini kesal, lapor apanya? Kau tidak lihat perempuan ini hampir tidak sadarkan diri. Bantu dia dulu. Gak ada tapi-tapian kalau kita meninggalkan dia di sini. Sebentar lagi dia akan menjadi santapan zombie. Orang ini bertanya apakah dia baik-baik saja. Si rambut merah dengan nada lemah bilang tolong selamatkan aku. Setelah itu tampak rambut merah digendong masuk. 3 rekannya melihat dari kejauhan. Pria ini senang, dia benar-benar ahli dalam hal ini. Saat itu si pirang menaikkan kakinya ke pundaknya. Tapi aku lebih hebat lagi. Dan ya, setelah itu kayaknya mereka bercocok tanam lagi. Sementara si rambut merah berhasil menyusup ke dalam pabrik baja penuh manusia. Kembali ke kelompok Xiao Yong. Li Cheng bingung, hari baru saja dimulai, kenapa sudah gelap saja? Kata Singkai, sekarang sudah sore, dan hutan di sini sangatlah lebat, sampai membuat sinar matahari pun sulit menembusnya. Xiao Yong bertanya apakah masih jauh. Singkai menunjuk ke arah kota, hampir sampai, katanya. Saat itu ada suara yang memanggil nama Singkai. Itu Bibi Yang, memanggil Singkai sambil bersembunyi tak jauh dari sana. Singkai ragu-ragu, dia mengucek matanya lagi. Siapa tahu ini hanya halusinasi saja. Tenang, kali ini kita tidak menghirup bubuk halusinogen itu. Inilah bukan halusinasi, mereka manusia sungguhan. Di belakang Bibi Yang ada beberapa pria memegang senjata. Sudah aku bilang jangan ambil resiko. Apa kau baru akan puas kalau aku mati? Pria ini kesal ke mereka. Apa kita hanya diam saja melihat Zhou Singkai diserap sepenuhnya oleh monster-monster itu? Kata rekannya dia nggak bisa diselamatkan lagi dan sekarang dia muncul di sini. Makhluk itu jelas bukan dia. Bibi Yang menghentikan mereka. Bersiaplah bertempur. 1, 2, 3. Dia memimpin 3 orang itu untuk menyerang kelompok Xiao Yong. Sheng Zi bersiap untuk bertempur juga. Xiao Yong menenangkannya, semuanya berhenti.
ada beberapa anak panah yang terbang ke arah Xiaoyong dan tanpa menghindarinya, anak panah itu hanya memantul di tubuh manusia supernya. Xiaoyong berteriak begitu kencang, "Berhenti, tetaplah tenang." Teriakannya itu membuat Bibi Yang dan yang lainnya berhenti. Xing Kai maju ke depan, "Bibi Yang, tenanglah, mereka bukanlah musuh." Bibi Yang menghentikan rekannya, "Jangan menembak lagi." Xing Kai bilang, "Mereka bukan dari hutan, mereka datang dari luar dan mereka penyelamat kita." Bibi Yang bertanya, "Bagaimana dengan yang lain yang ikut menjelajah keluar bersamamu? Bagaimana dengan Xiao Tong? Setengah dari kami terbunuh atau terluka. Xiao Tong juga yang tewas, tapi aku berhasil kabur bersama lainnya." Bibi Yang bertanya, "Gimana situasi di luar sana? Ini bukan tempat untuk bicara, ayo kembali dulu dan bicarakan baik-baik." Bibi Yang dan yang lainnya masih ragu, apalagi melihat Chen Chong dan Zheng Ze. "Tenang saja, mereka ada di pihak kita." Xiaoyong menyuruh mereka mengatakan sesuatu untuk menenangkan mereka dan tidak curiga. Chen Chong dengan wajah zombinya bilang kalau wajahnya jelas, tapi dia sangatlah lembut. Zheng Ze memamerkan ototnya dan mulai berpose. Xiaoyong kesal, bukan itu yang dia maksud. "Apa yang kalian lakukan?" Xing Kai menenangkan Bibi Yang, "Mereka berdua penyelamat kami. Berkat mereka, kami masih hidup." Bibi Yang paham dan akhirnya mempersilahkan mereka masuk. Sementara itu, di pabrik baja selatan, San San datang ke sana dengan mengendarai motor. Sampai di depan gerbang, dia menghubungi Li Hongli. "Aku sudah di depan gerbang pabrik baja, bukakan gerbangnya." Saat itu, San San merasakan sesuatu. Indranya semakin tajam berkat serum peningkatan fisik yang disuntikan oleh Xiaoyong. Dia hampir saja menyadari adanya 3 tikus yang sembunyi ini. Setelah itu, Li Hongli datang dan membukakan gerbang, memanggil nama San San. Setelah San San masuk, si botak tersenyum, "Kita hampir saja ketahuan." Si pirang setuju, hampir saja terbongkar. Si botak sadar kalau gadis itu adalah evolver murni. Dia bertanya bagaimana bisa menjadi evolver murni. Si pirang tersenyum licik, "Aku tidak tahu pasti, tapi aku yakin pasti rasanya luar biasa. Mereka tidak sabar memakannya untuk meningkatkan kekuatan." Di dalam pabrik baja, San San bertanya, "Apa korban luka itu sudah diobati?" Katanya mereka ada di ruang perawatan. Di sana terlihat yang terluka diikat di kasur. San San ternyata ke sini untuk memberikan obat penahan infeksi. Kakak Xiaoyong bilang sebelum pergi, "Kalau ada yang digigit zombie, gunakan ini saja." Li Hongli bilang mereka sudah berjam-jam digigit, tapi tidak menunjukkan gejala apapun. Itu artinya yang menggigit mereka bukanlah zombie. San San bertanya, "Bukan zombie, lalu apa yang menggigit mereka?" Si rambut merah bilang, "Aku tahu, di pinggiran barat kota ada banyak manusia bermutasi. Mereka bukanlah zombie, tapi tetap menular. Mereka sangatlah agresif dan suka menggigit." Li Hongli bertanya, "Dan kau itu siapa?" "Aku anggota baru, aku baru saja melarikan diri dari sisi barat." "Oh, lalu apa lagi yang kau tahu tentang para mutan ini?" Dengan menangis, dia bilang mereka lebih menyeramkan dari zombie. Mereka memakan daging manusia dan mereka cerdas. Beberapa dari mereka mengejarku sangat lama. Kalau aku tidak bisa naik motor, mungkin aku sudah mati. Li Hongli paham. "Jadi sebenarnya kau malah membawa mereka ke sini." Si rambut merah meminta maaf. Dia tidak sengaja dan hanya ingin bertahan hidup saja. Pria ini membela si rambut merah. Jangan salahkan dia terus. Li Hongli tertawa ringan. "Jangan salah paham, mengenal musuh bisa membantu kita bersiap lebih baik." Rambut merah yakin mereka tidak akan diam saja. Mereka pasti akan menyerang kita dan harus bersiap-siap. Li Hongli bilang itu informasi yang sangat berguna. "Baiklah, istirahatlah dulu sana." Rambut merah mengerti. San San dari tadi terus memperhatikannya, bahkan sampai dia keluar dari ruang perawatan. Melihat wajah San San yang menyelidik, Li Hongli bertanya, "Ada apa, San San?" Perempuan baru itu, "Ada sesuatu yang aneh darinya." Li Hongli bertanya, "Aneh bagaimana?" "Aku tidak tahu. Mungkin aku cuma terlalu curiga saja. Mungkin kau hanya terlalu tegang." Xiaoyong benar-benar memberikan tanggung jawab besar pada gadis seumuranmu. Kembali ke kelompok Xiaoyong.
Bibi yang bilang kalau kita sudah sampai. Mereka sampai di gedung tertinggi di sini. Kenapa memilih tempat ini sebagai markas? Kita tadi melewati banyak pabrik dan gudang. Lebih sedikit jendela, bangunannya lebih kuat. Itu adalah pilihan yang jauh lebih baik. Singkai bilang kau belum paham. Bencana di kota es berbeda dengan tempatmu. Bibi yang bilang kalau menetap di bawah sana kami semua sudah mati dalam waktu kurang dari seminggu. Singkai menjelaskan kabut ini makin ke bawah semakin tebal. Kalau menghirup terlalu lama, tubuh akan berubah menjadi makhluk tumbuhan. Hanya di atas lantai 10, kabutnya cukup tipis dan bisa menahannya sedikit. Bibi yang mengajak naik ke atas. Kita bicara lebih lanjut di sana. Setelahnya mereka sudah di kantor Profesor He dan mengenalkan penyelamat Singkai. Setelah mendengar kondisi di kota M, Profesor He semakin pusing. Karena di luar hutan kondisinya tidak jauh lebih baik. Kakak Chong, Zhang Shengze, masuklah, aku sudah menjelaskan keadaan kalian pada mereka. Kedua mutan Cina itu masuk dan membuat penyintas di sana waspada. Profesor He bertanya, bagaimana dengan kota T atau di luar negeri? Setidaknya sampai sekarang belum terlihat ada penyelamatan yang terorganisir. Semua orang berjuang sendiri-sendiri. Xiao Yong mengeluarkan benda yang dia dapatkan dari tanaman mutan. Prof He, aku dengar kau meneliti makhluk tumbuhan itu. Kau tahu apa ini? Itu adalah umbi-umbihan dari makhluk tumbuhan dan itu bisa dimakan. Bibi Yang dan aku yang lain keluar untuk mengumpulkannya. Xiao Yong sangat senang. Aku tahu itu. Profesor He baru tahu belum lama ini. Kalau bukan karena mereka kekurangan makanan, kami tidak akan berani memakannya. Rasanya agak mirip talas. Kalorinya lumayan, bisa menjadi makanan bertahan hidup. Saat itu ada orang yang berteriak, ada sesuatu yang terjadi, ini darurat. Dia menunjuk keluar, makhluk tumbuhan itu, mereka mengepung kita. Profesor He bingung, mengepung apa maksudmu? Banyak sekali makhluk tumbuhan dan mereka mengelilingi gedung ini, semakin banyak yang datang juga. Orang ini bilang kalau itu adalah flower cart. Xiao Yong bertanya, apa itu? Apakah itu berbahaya? Profesor He bilang itu bukan hanya berbahaya. Hari ini mungkin kita semua akan mati di sini. Semuanya dengarkan, perempuan dan anak-anak naiklah ke lantai paling atas. Cari ruangan tertutup seperti kamar mandi atau gudang dan sembunyilah. Yang lainnya tetap bersamaku. Singkai dan yang lainnya terdiam mendengar perkataan Profesor He. Cepatlah bergerak. Biarkan beberapa bertahan hidup. Itu lebih baik daripada kita semua mati. Semua orang mendengarkan kata-kata Profesor He dan mulai berlari ke lantai atas. Kau masih muda, ikut saja dengan mereka ke atas. Jangan tinggal di sini dan mati sia-sia. Katanya menasihati Xiao Yong, tapi Xiao Yong malah tersenyum. Tidak masalah Profesor He, sebenarnya aku cukup penasaran. Makhluk macam apa yang bisa membuat kalian setakut ini? Kata Xiao Yong sambil mengeluarkan sesuatu dari inventory-nya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.